Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan masuk ke Kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini hanya terdiri dari 3 pasal, sehingga hanya satu pertemuan juga malam ini. Pastikan saudara mengikuti terus, karena sebentar lagi, mungkin sebulan 2 bulan lagi kita memasuki perjanjian baru ya. Jadi eh, kita ikut terus bersama kita belajar. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, kami orang-orang yang beruntung. Boleh bertemu dengan firman yang benar, boleh belajar bersama dalam persekutuan, saling setia satu sama lain. Terutama setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, malam ini kitab Habakuk. Kita akan bahas secara tuntas satu kitab ini dalam satu pertemuan. Ya, seperti biasa kita harus tahu tempatnya kitab yang kita bahas ini di dalam Alkitab di mana. Dia urutannya setelah Nahum. Kan minggu lalu kita membahas tentang Nahum. Nah ini urutannya Habakuk. Adanya di Perjanjian Lama, termasuk kitab Nubuatan. Gitu ya, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Habakuk ini adanya di sini nih, Saudara. Sebentar, saya warnain dulu ya. Ya, ini Saudara, Habakuk. Jadi seorang nabi yang melayani di Yehuda. Yehuda itu Israel Selatan, kerajaan Yehuda ya, sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Jadi, dan perlu diingat, tidak sendirian. Nabi itu banyak. Ya, ada yang sejaman, ada yang tidak sejaman. Dan masing-masing punya daerah pelayanannya sendiri-sendiri. Diutus oleh Tuhan di masing-masing tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Iya, Habakuk termasuk nabi-nabi kecil juga. Ingat ya Bapak Ibu, kalau disebut nabi kecil bukan nabi yang kurang penting, bukan itu maksudnya. Tapi tulisannya pendek. Habakuk hanya 3 pasal. Oke, kita lanjutkan. Ya, kronologinya begini, saudara. Ketika Yeremia menjadi nabi di 627 sebelum Masehi, kemudian 15 tahun kemudian Habakuk menjadi nabi. Ya, ketika Daniel dibuang ke Babel, Habakuk masih ada. Jadi Habakuk mengalami peristiwa pembuangan di Babel. Begitu ya. Nah, berakhirnya pelayanan Habakuk itu 558 sebelum Masehi. Jadi dari sini sampai sini. Begitu. Saya rasa jelas ya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Bapak Ibu Saudara, kitab Habakuk ini ditulis sekitar tahun 612 sampai 588 sebelum Masehi. Tadi grafiknya tadi sudah ada ya. Oleh Habakuk sendiri. Meskipun tokoh Habakuk ini tidak terlalu bisa diketahui dari mana asalnya dan sebagainya. Ya. Nah, untuk menegaskan bahwa Allah tetap peduli kepada umatnya. Meskipun seolah-olah membiarkan kejahatan itu terjadi. Ya. Jadi ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang akan mengalami pembuangan ke Babel tuh. Sebelumnya ini ya. Jadi Habakuk melayani di saat Yehuda mengalami kehancuran oleh Babel. Nabi-nabi yang sejaman dengan Habakuk adalah Yeremia, Daniel, dan Yehezkiel. Bapak Ibu Saudara boleh membuat timelinenya itu. Setiap kali kita pertemuan kan saya berikan timeline tuh. Nah itu kalau dikumpulkan tahunnya dan sebagainya nanti akan jelas tuh. Habakuk jadi hidupnya di Yehuda pada pemerintahan Yoyakim. Ketika itu rajanya bernama Yoyakim. Ya, itu sudah pernah kita bahas di kitab Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai pasal 24 ayat 5.
Itu cerita tentang Yoyakim. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Habakuk ini adalah salah satu kitab nabi kecil dalam Perjanjian Lama yang terdiri dari 3 pasal. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, kitab ini menceritakan dialog antara Nabi Habakuk kepada Allah. Jadi, kitab ini agak berbeda dibandingkan kitab yang lain. Biasanya kitab yang lain itu seorang nabi disuruh diperintah Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kepada entah Israel, entah Yehuda. Biasanya begitu ya. Tetapi Habakuk lain. Kitab Habakuk ini mencatat dialognya Habakuk terhadap Allah atau Tuhan. Begitu. Jadi tidak dibahas waktu Habakuk menyampaikannya kepada umat. Tidak, tapi dialognya kepada Tuhan atau Allah. Atau Tuhan Allah. Ya. Nah, kitab ini menceritakan dialognya itu. Kemudian mengenai kejahatan yang terjadi di Yehuda. Dan ketidakadilan yang tampak seolah-olah dibiarkan tanpa hukuman. Jadi ada banyak orang fasik di zamannya Habakuk di Yehuda, tetapi mereka aman-aman saja gitu. Kok tidak dihukum oleh Tuhan? Nah, ini dipersoalkan oleh Nabi Habakuk. Ya. Habakuk itu mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak bertindak apa-apa kepada orang-orang jahat. Jadi ini berupa ratapan, saudara. Kita tahu di beberapa ayat juga sama ya. Dulu kitab Mazmur, Mazmur menyatakan kepada Tuhan, bagaimana ini kok orang fasik itu gemuk, sehat, dan seterusnya. Nah, Habakuk juga sama. Tuhan, bagaimana ini kok nggak ada tindakan terhadap orang jahat itu? Ya, oke kita lanjutkan. Ya, Habakuk pasal 1 sampai 2, saudara, itu Habakuk mengeluh kepada Allah atau Tuhan, ya, atau Tuhan Allah. Habakuk mengeluh tentang apa? Tentang ketidakadilan yang terjadi di Yehuda. Mestinya kalau terjadi ketidakadilan, Tuhan tegur dong Yehuda gitu kira-kira. Atau dihajar. Tapi kok seolah-olah dibiarkan Tuhan. Ini yang dikomplain oleh Habakuk. Habakuk mempertanyakan mengapa Allah membiarkan kejahatan dan ketidakadilan terjadi di bumi. Nah itu ya tanpa hukuman lagi. Habakuk melihat adanya kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang merajalela di antara bangsa Yehuda. Itu yang dilihat oleh Habakuk. Dan Habakuk heran, kok tidak ada teguran dari Tuhan, seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Ayat kuncinya Habakuk 1 ayat 2 sampai 3 ya. Habakuk berkata begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau selamatkan. Mengapa kau biarkan aku melihat kejahatan dan memandang kelaliman? Nah, ini ceritanya, saudara, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ketika Habakuk mengeluh, komplain kepada Allah, kepada Tuhan Allah, maka Allah menjawab bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim itu Babel, saudara, yang dimaksud. Ya, yang kejam untuk menghukum Yehuda. Jadi sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang mempersiapkan uh, orang Babel, kerajaan Babel untuk menghukum Yehuda. Begitu jawaban Tuhan. Nah, ayat kuncinya, oh, jawaban Tuhan ini tapi membuat Habakuk makin heran dan makin bingung. Bangsa Kasdim atau Babel ini kan jauh lebih jahat dari Yehuda. Kok malah dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda? Nah, membuat Habakuk bingung. Saudara. Ya, ayat kuncinya Habakuk 1 ayat 6. Sebab sesungguhnya
Aku membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang batas bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Rupanya orang Kasdim atau Babel ini sudah biasa menjajah ke sana ke sini. Ya, itu di Habakuk 1 ayat 6. Oke, berikutnya. Berikutnya Habakuk mempertanyakan rencana Allah. Jadi rencananya bagaimana ini? Habakuk bertanya, mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum Yehuda? Padahal Habakuk berharap keadilan Allah akan dinyatakan dengan cara yang lebih baik. Masa sih pakai orang yang lebih jahat untuk menghukum Yehuda? Gitu komplainnya Habakuk. Allah menjawab lagi bahwa setiap bangsa, termasuk Kasdim, pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tabur. Allah memberi Habakuk penglihatan tentang keadilan yang pasti datang. Dia menasihati Habakuk untuk hidup dalam iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Gitu, saudara. Ya. Di Habakuk pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya atau imannya itu. Sedangkan orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, akan ditolak Tuhan. Dianggap tidak lurus hatinya oleh Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya, pada akhirnya Allah menjelaskan bahwa kejahatan bangsa Kasdim akan dihukum juga. Dan keadilan akan ditegakkan di bumi ini. Tidak mungkin tidak. Ya, natur Allah salah satunya adalah adil, tegas, sempurna, kasih adanya, dan lain-lain. Ya. Oke, ayat kuncinya Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, Habakuk pasal 3. Ya. Setelah Habakuk mendapat jawaban dari Tuhan dan mengerti rencana Tuhan, maka di pasal 3 Habakuk merespon dengan doa dan pujian kepada Allah. Pasal ini adalah doa dan nyanyian pujian Habakuk yang menunjukkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Meski belum melihat keadilan itu terjadi, Habakuk percaya Allah akan bertindak tepat pada waktunya. Habakuk memuji kebesaran Allah dan berkomitmen untuk tetap bersukacita dalam Tuhan meskipun mengalami kesulitan. Ya. Nah, kalau kita baca di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, ini ayat yang sangat terkenal. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini iman yang hebat ini, saudara. Jadi zaman sekarang jangan sampai kita punya iman yang kalah sama imannya Habakuk. Iman yang mengharapkan berkat jasmani saja. Perhatikan ini. Keadaannya sulit nih, pohon ara nggak ada bunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terusir dari kandang, artinya hilang semua dan tidak ada lembu sapi, habis semuanya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah ini saudara,
Mestinya kita memiliki iman yang seperti ini juga. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi sebenarnya kitab Yakobus ini berupa tanya jawab. Saudara. Keluhan pertama dari Habakuk. Habakuk komplain, mengapa engkau tidak menghukum kejahatan yang dilakukan Yehuda? Itu dijawab Tuhan, Yehuda akan dihukum oleh Babel. Siapa bilang tidak ada hukuman? Lalu Habakuk mengeluh. Keluhan kedua, bagaimana mungkin Tuhan yang adil menggunakan bangsa yang lebih jahat dari Yehuda untuk menghukum Yehuda? Saudara bisa baca di Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 1. Itu ceritanya. Ya. Lalu Tuhan menjawab lagi, jawab Tuhan. Babel juga akan dihukum pada waktunya. Jangan salah mengerti. Ya. Akhirnya Habakuk merespon setelah 2 kali komplain atau bertanya dan 2 kali jawaban dari Tuhan. Respon Habakuk yaitu setelah mendapatkan penjelasan dari Tuhan tentang masa lalu dan masa depan, maka Habakuk semakin percaya kepada Tuhan. Nanti bisa dibaca ke Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Begitu ya, Saudara. Kita lanjutkan. Ya, kesimpulannya, Saudara. Ketika Habakuk mengalami masa sulit, ia bingung mengapa Allah membiarkan kekerasan itu terjadi, ketidakadilan, korupsi di pengadilan, dan lain sebagainya. Kejahatan berlangsung di depan mata seolah-olah tidak ada hukum. Habakuk membawa gundah gulanya ini kepada Allah secara langsung. Dan setelah ia mendapatkan jawaban dari Tuhan, maka ia meresponinya dengan doa dan iman. Ia semakin percaya dan ia berdoa. Ini menjadi model bagi kita semua. Meskipun ada banyak hal tidak kita mengerti, persoalan bertubi-tubi misalnya, tetapi kita harus tetap percaya dan membawa persoalan kita kepada Tuhan. Jangan gosip kiri kanan. Kita harus membawa persoalan kita itu kepada Tuhan langsung. Seperti Habakuk. Tanya, kenapa Tuhan kok begini? Nggak apa-apa. Menyampaikan pertanyaan atau komplain kita nggak apa-apa. Dengan hati yang tulus tentunya. Nanti Tuhan akan jawab. Oke, berikutnya. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ini adalah foto daripada komentari kitab Habakuk yang paling tua. Jadi tulisan ini ditemukan di Qumran, Gulungan Laut Mati. Ya, kalau kita ke Israel kan kita mampir tuh di Qumran. Ya, nah di daerah gua-gua yang ada di situ itulah ditemukan Gulungan Laut Mati. Ya, kalau kita ke Yerusalem, ke museum, di situ juga banyak manuskrip-manuskrip yang sangat terkenal itu manuskrip Yesaya, The Great Yesaya Scroll, ya, dipamerkan di sana. Ya, rupanya kitab Habakuk ini dikutip di Perjanjian Baru juga, Saudara. Contohnya Roma 1 ayat 17. Coba kita baca ya. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata seperti ada tertulis, artinya tertulis di kitab suci. Ketika kitab Roma ditulis, kitab suci yang masih lengkap itu, yang sudah lengkap itu adalah Perjanjian Lama. Jadi seperti ada tertulis di sini maksudnya, seperti ada tertulis di kitab Habakuk di Perjanjian Lama, pasal 2 ayat 4. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau di Habakuk tadi diterjemahkan percaya, tapi maksudnya itu iman. Ya, gitu. Kemudian ada Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38.
Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya, oleh imannya. Ini Habakuk 2 ayat 4. Saudara. Di Ibrani pasal 10 ayat 38 juga dikutip ayat ini. Orang benar akan hidup oleh imannya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini adalah imannya Habakuk tadi itu, saudara. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak ada di kurungan, tidak ada di kandang, tidak ada lembu sapi. Semuanya masalah, saudara. Ini persoalan ekonomi juga ini pasti. Ya. Namun, ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu, saudara. Ya. Jadi, Habakuk itu singkat, pendek sih. Ya. Oke, baik. Jadi kalau kita membaca kitab Habakuk yang cuma pendek 3 pasal ini, kita langsung mengerti garis besarnya. Jadi terjadi dialog tanya jawab, tepatnya komplain kepada Tuhan, Habakuk, dan dijawab oleh Tuhan 2 kali. Tanya dijawab, tanya dijawab. Intinya dari kejadian itu kita bisa mendapatkan satu hikmat bahwa tidak mungkin Tuhan tidak menindak ketidakadilan. Cuma waktunya bukan waktu kita. Keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Ya, Habakuk ini. Komplain boleh-boleh, tapi dengan sopan. Tanya kan, Habakuk. Begitu ya, saudara. Akhirnya setelah Habakuk dijelaskan Tuhan, lalu ia mengerti, ia berdoa dan uh, semakin percaya imannya. Imannya semakin kokoh. Begitu. Jadi hari ini, kalau kita mengambil hikmatnya, ketika kita tidak mengerti kenapa orang jahat itu kok selamat, sehat, kaya raya, dan seterusnya, misalnya. Tidak usah heran, karena segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan pasti adil, gitu maksudnya. Ya, jadi ini kitab yang pendek, Habakuk. Tapi kita mendapatkan hikmat yang luar biasa. Kita itu jangan ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan pasti adil, Tuhan pasti menghukum yang fasik, yang keras, yang kejam, yang berselingkuh dengan menyembah dewa lain. Pasti cuma waktunya saja yang kita tidak tahu. Begitu ya, Bapak Ibu, saudara. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Dipersilakan, Pak Kris dulu, silakan Pak. Belum dibuka ininya, sebentar. Silakan, unmute. Ya, shalom malam, Pak. Shalom, malam. Ini di Habakuk 1 dan 2 ini kan kalau kita lihat isinya kan sebetulnya yang Yakub bilang berperkara dengan Tuhan itu ya, Pak ya. Ya, betul. Terus yang di Habakuk 3 ini eh, saya jadi teringat seperti yang di 2 Raja-Raja yang Elisa waktu Samaria terkepung itu, Elisa berdoa. Ya, Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. ya, Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. betul. Terus di Yesaya 13, ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Ya, Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul.
Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Ya. Jadi justru saya minta dikoreksi Pak Wigno ini. Justru sebetulnya beberapa kali di Alkitab ini ditunjukkan salah satu naturnya Allah itu seperti kalau apa ya, panglima tertinggi itu Pak. Ada semacam apa ya? Bala tentara, panglima Bala bala tentara tentara. kemiliteran. Ya. Jadi dalam hal eh, menegur tadi Yehuda itu ditegur, tapi kalau bangsa-bangsa yang dipakai alat untuk menegur karena kekejiannya eh, Tuhan membasmi itu Pak. Ya. Menurut Pak Wigno gimana Pak? Eh, polanya sebenarnya sama sih. Kalau kita perhatikan sesi-sesi kita belakangan ini, polanya selalu sama. Karena kejadiannya memang di sekitar situ, di zaman yang hampir sama. Kejadian Asyur hancur, Yehuda hancur, satu dibawa ke Asyur, maksud saya Israel dibawa ke Asyur, Yehuda dibawa ke Babel. Nah, nabinya macam-macam nih. Nah, Iya, ceritanya sama, Israelnya bandel, diperingatkan tetap begitu, maka hukuman dijalankan. Natur Allah yang adil itu tetap harus tampil. Nah, nanti di perjanjian baru, kita akan melihat bahwa manusia berdosa itu nggak bisa selamat. Harus dihukum. Tidak bisa dibebaskan tanpa hukuman. Makanya harus ada yang menggantikan. Jadi adil. Keadilannya terpenuhi dan kasihnya juga terpenuhi. Begitu. iya. Ya, Seringkali kita dalam ibadah itu kan saya sendiri juga masih sering eh, takut akan Tuhan, kan sebetulnya dikatakan apa itu takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. pengetahuan ya Pak ya. Ya, Nah, cuma kalau kita tidak sadar natur Allah yang satu ini yang seperti pemimpin pasukan yang agung itu, kadang-kadang kita ini kan cuma mendekat ke Allah kalau kita lagi ada kebutuhan Pak. Ini nah yang itu dia. Mm-mm. yang Habakuk bilang walaupun pohon ara tidak dan seterusnya itu toh Pak. Ini kan Ya, relevannya Habakuk itu ini. Kalau menurut Pak Wigno gimana Pak? iya. Jadi sebenarnya eh, Habakuk ini memberi contoh kepada kita bahwa kita boleh komplain sama Tuhan. Kalau kita nggak mengerti gimana sih Tuhan, sebenarnya bagaimana ya gitu. Nah, dalam kasusnya Habakuk, Tuhan menjawab. Dan kalau sudah dijawab ya Habakuk akhirnya eh, semakin percaya, imannya semakin kuat. Dan itu pelajaran buat kita semua. Iya. Yang terakhir ini Pak. Ya, Eh, Justru ayat yang terakhir di Habakuk 3 ayat 18, 17, 18, 19 tadi. ya, tuh. Sebetulnya saya nangkepnya di Perjanjian Baru juga ada itu sebetulnya. Esensinya sebetulnya kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat, Habakuk bilang, tapi aku kan beria-ria di dalam Tuhan. Ya, Itu baru nanti kita dapat di yang ayat 19 itu Pak. Kakiku akan berjejak di tempat tinggi seperti oh ya, Musa. ya, Jadi justru kita bisa survive, kita bisa yang Paulus bilang perlombaan sampai garis akhir itu justru kalau latihan kita itu setiap kali kita dapat masalah-masalah berat, kita meskipun merasa tidak mampu, tapi karena kita tidak mengerti ya sudah, pokoknya kita tetap sukacita saya ada hanya di dalam Tuhan. ya, Jadi eh, dalam segala perkara tetap saya belajar mengucap syukur, meskipun saya tidak mengerti kenapa saya ketimpa itu misalnya. Karena latihannya kayak gitu terus, kayak orang angkat beban fitness, lama-lama yaitu kakiku akan berjejak seperti rusa, Tuhan akan membawaku ke tempat tempat yang tinggi. Kira-kira gimana ya, Pak? Kalau ya. kesimpulannya gitu. Ini ini harusnya kita semua seperti itu loh. Jadi baik aku sehat, sakit, kaya atau tidak kaya, semuanya itu irrelevan. Kita harus tetap mendekat sama Tuhan. Di kasus lain pemazmur, pemazmur tidak tahu apa-apa, tapi aku seperti hewan dungu di dekatmu, gitu. Di kasusnya Hmm. Rasul Paulus,
Rasul Paulus ada duri dalam daging, tapi tidak Iya. ditolong oleh Tuhan. Biarlah duri dalam daging itu ada supaya Rasul Paulus tidak sombong. Seperti Anak yang dikasihinya disesahnya kan. dihajar dan disesahnya, kan gitu. Nah, Iya, makanya dunia ini, teologi kemakmuran ini merusak. Harus iya, teologi itu yang benar, sehingga kita dalam segala keadaan tetap kuat. Bayangkan teologi betul. kemakmuran pasti sukses, pasti sehat. Sakit, nggak bisa diobati. Frustasi orangnya, depresi. Salah itu. Iya, Artinya yang benar ya ini. Meskipun pohon ara tak berbunga, ya, pohon zaitun tidak berbuah, tidak berbunga, ya, hasilnya mengecewakan, nggak ada lagi semua persoalan ekonomi, persoalan, tapi aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mestinya sih begitu ya. Ini pelajaran iya. buat kita semua. Itu Itu ditaruh di saja paling sih. akhir lagi. Kesimpulan itu artinya. Iya, justru sebetulnya eh, ini kayak makan es krim tapi cherry-nya yang di atas itu di ayat terakhir itu, Pak. Ya, betul. Gitu ya. Seringkali ya, seringkali kitab itu begitu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya kalau baca Alkitab, suatu kitab yang ayatnya panjang, kesimpulannya di akhir. Hati-hati. Sama contohnya ya, kitab Pengkhotbah. Kok sia-sia terus sih dibaca itu? Pasal satu, pasal 2, pasal 3, sia-sia terus, sia-sia. Tapi di pasal 12 baru, oleh sebab itu ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Nah, gitu-gitu. Jadi ada yang panjang. Kitab Roma aja begitu. Panjang ceritanya, nanti kesimpulannya ininya. Makanya kita harus bacanya lengkap supaya tahu bahwa oh, kesimpulannya ada di situ begitu. Kebetulan ini Makanya pendek, tuh 3 pasal. makanya Tuhan Yesus bilang hal kerajaan Allah seperti orang yang menemukan mustika yang berharga, Ya, semua hartanya dijual untuk betul, beli itu. betul. Gitu. Maksudnya begitu. Makanya kalau baca Alkitab jangan satu dua ayat lalu kesimpulan sendiri. Harus dibaca yang lengkap. Sehingga Alkitabiah. Makanya jangan anggap enteng doktrin. Doktrin, pengertian atau apapun namanya nggak boleh meleset. Kalau meleset dampaknya bagi diri kita fatal. Jangan anggap enteng. Itu Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Saja. Tuhan berkati Pak. Baik, berikutnya Pak Payaman. Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya. Kalau kita lihat kecenderungan para nabi perjanjian lama, boleh dikatakan selalu mengeluh dan mengeluh. Kalau kita ikuti pembacaan dari awal gitu. Ya. Tetapi kalau dilihat rasul pada perjanjian baru, mungkin ada lebih sedikit lah pengeluhan gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti Arik Matematus, tapi dia bertahan aja dalam iman, nggak ada mengeluh kenapa bikin son, kenapa saya padahal saya nggak ada. Kira-kira karena apa itu pakai kecenderungan itu bisa terjadi? Makasih, Pak. Sebenarnya nggak bisa disebut karena apa. Memang faktanya demikian. Jadi para rasul itu ada yang menyangkal juga kan. Petrus menyangkal. Bahkan ada yang berkhianat, Yudas. Jadi kita nggak bisa bandingkan, Pak. Mengapa begini, mengapa begitu. Kejadiannya faktanya demikian. Nah, makanya kita punya pilihan nih. Melihat fakta hal itu, kita mau punya pilihan. Kalau kita menjadi murid seperti apa. Gitu. Yang menyangkali Tuhan Yesus seperti Petrus, atau bahkan yang berkhianat seperti Yudas, atau seperti siapa? Nah, itu kita bisa belajar dari sana, Pak. Hmm. Jadi Begitu. Pak, kalau manusia sekarang ini Ya, sebetulnya banyak Pak sebenarnya, cuma nggak tertulis kan gitu Pak kan? ya, Karena ya, misalnya udah ya, bentuk kita, kadang-kadang datang orang besuk, udahlah, udah begini aku Tuhan tidak adil, nah, macam-macam lah, ya, kadang-kadang ya, betul. itu gimana? Itulah sebabnya, Pak. Itulah sebabnya sebenarnya jawabannya sudah ada di Alkitab semua kasusnya. Cuma manusia zaman sekarang malas baca Alkitab, malas ikut online Bible study begini. Padahal ini lebih cepat belajarnya. Sebenarnya sudah ada disediakan Tuhan, sudah tertulis lengkap hari ini. Seandainya orang belajar, dia nggak akan bertanya-tanya. Begitu. Contoh yang sederhana ya Pak, kalau orang ikut online Bible study ini teratur,
pasti pertanyaannya makin hari makin berkualitas. Karena sudah bisa menjawab sendiri sebagian besar. Begitu. Begitu, Pak Jadi Paiman. sebenarnya kalau kita pahami betul yang di Alkitab ini, nggak mungkin lagi muncul keluhan pertanyaan begitu pada manusia sekarang, Pak ya. Betul. Mestinya Oh, tidak terjadi bertanya-tanya lagi kepada Tuhan. Oh, contohnya sudah banyak. Paling ya kita berdoa minta kekuatan saja sama Tuhan. Gitu mungkin. Dan kita mendekat saja sama Tuhan. Gitu, gitu Pak. ya, makasih Pak. Shalom. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos. Silakan Pak. Shalom Pak Bigno. Shalom, selamat malam Pak Shalom. Pendeta. Pak Flakos ini minggu lalu ketemu saya loh. Sekarang ketemunya di Zoom. Benar Pak Pendeta. Iya, silakan. Baik Pak Pendeta. Eh, Kalau dengar kisah Baku, tidak berbeda jauh dengan Yunus juga ya Pak. Ya, Artinya Yunus dia komplain karena bangsa Asyur itu tidak dihukum. iya, Niniwe betul. ya. Betul. Anyway. Nah, di situ kita bisa mengerti bahwa kedaulatan Tuhan atas kita umat manusia, kasih setianya itu tidak terbatas, Ya, besar. betul. Walaupun kita berbuat salah, dosa, ketika kita menyadari diri untuk memohon pengampunannya, dia akan maaf. Ya, benar Pak. Yang menarik dari pembelajaran malam hari ini, mengapa sampai bisa kita itu terkadang apa namanya berdoa kepada Tuhan, mau keinginan kita itu dijawab, Pak. Nah, Itu ya, yang ya, ya, sebagian besar manusia pasti demikian. ya, Nah, apakah dengan demikian itu kita sudah mengkomplain kehendak kita untuk Tuhan turuti bagi kita? Nah, kalau saya melihat dari kisah Habakuk ini, ya dia juga tidak berbeda dengan Yunus tadi. Artinya dia ingin supaya Tuhan menghukum orang-orangnya. Baal, ya, ya. begitu. Keinginannya begitu. Ya, Baik Pak, yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah pergumulan hidup kita yang sering kita naikkan lewat doa ya, kepada Tuhan apabila tidak dijawab, ya memang kita sebagai manusia terkadang ya merasa gimana ya mungkin Tuhan tidak mau mendengar doa kita kan, kita ya, seakan-akan hilang harapan. ya, Apa sikap kita yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? Jangan terus kita hanya mengeluh dan mengomel, gitu Pak. ya, ya. Jadi begini, semua kita ujungnya pasti kematian. Pasti. Nanti setelah itu baru dibangkitkan oleh Tuhan kan. Nah, hidup ini kan sementara memang. Nah, jadi perlombaan yang diwajibkan itu bagaimana kita hidup saat ini, di sisa umur hidup kita ini, maksimal untuk Tuhan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, jadi kalau eh, di kitab Yakobus, di situ diceritakan Yakobus pasal 4, orang ada yang berdoa tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Doanya salah. Satu, doanya ingin sesuatu dikabulkan untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang kedua, memaksa Tuhan. Padahal Tuhan tidak berkehendak. Nggak perlu sebenarnya maksa-maksa. Kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Nggak pun puji Tuhan karena pasti baik adanya. Kita harus belajar nih, memiliki iman yang benar. Artinya, Tuhan, aku tidak butuh apa-apa lagi. Karena aku adalah milikmu. Karena engkau milikku juga Tuhan. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Cukup, begitu saja iman itu. Sakit ya kita berobat, jaga kesehatan. Kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan ya, Bang, minta doa, minta kesembuhan. Kalau diberikan, puji Tuhan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, artinya dipanggil pulang. Gitu. Itu baru iman. Begitu ya, Pak Flakos. Terkadang juga ada teman-teman saya yang pernah mereka menyampaikan ini apa cerita mereka tentang pergumulan. Ya, Sampai-sampai juga yang komplain sama Tuhan, tetapi tidak lama Pak, tidak lama itu hidupnya berakhir. Waduh, langsung saya juga jadi takut. hmm, Artinya dia sering mengeluh, doanya itu selalu mengeluh kepada hmm, Tuhan. ya, Nah, jalan hidup
tidak lama kemudian dia meninggal. Ya, Gitu, ya, Pak. Jadi apakah ini memang Tuhan murka atau bagaimana ya? ya. Kita tidak tahu apakah itu Tuhan murka atau tidak. Makanya kita tidak persoalkan itu. Yang kita persoalkan bagaimana diri kita sendiri ini jangan suka komplain. Karena imannya makin matang, tidak banyak komplain malah. Apapun yang terjadi ya nggak apa-apa, ini seizin Tuhan kok gitu. Tapi kita lakukan bagian kita, jangan kita nggak lakukan bagian kita juga, ya begitu. Kita harus sudah waktunya semua Ya itu dewasa, bisa menunjukkan bahwa ya. artinya dengan begitu juga bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya memang kita manusia ini yang egois. Iya, Artinya mau kita itu dituruti oleh yang maha iya. kuasa, oleh Tuhan. Tiap kali Tapi minta mau terkadang dikabulkan. ya, benar. Karena Iya, ya ya. bisa Kita, dipungkiri karena seperti mana Bapak Pendeta bilang, mungkin kita ini ya apa korban-korban dari teologi kemakmuran gitu, sehingga membuat umat atau manusia juga kadang korban ya Pak. begitu. Ya makanya ada online Bible study supaya tidak jadi korban. Oke, itu saja Pak Tapi Kos. dari kisah Batuk ini, ya, poin penting yang saya bisa tangkap itu kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang kita alami. Ya, amin. Tuhan Itu yang adalah pasti. Itu yang dan pasti. Ya, oke. karya Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 4. Terima kasih Bapak Pendeta untuk Ya, pembelajaran firman Tuhan. baik. Tuhan Penyampaian berkati. Bapak Pendeta. Tuhan berkati. Berikutnya, ini siapa ya? Labelnya sih Yo, kemudian X. Siapa? Salam Pak Wiknyo, saya Salam. lupa rubah namanya, saya Pak Oh, Konstan. oh, Pak Pak Konstan. Ya, silakan. Nama, nama anak saya itu Pak, tapi saya lupa rubah. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ah, ini pada malam hari ini Pak sangat sangat memberkati Pak Wiknyo. Ya, Ini yang menurut yang saya tangkap relevansi dengan khotbahnya Pak Wiknyo hari Minggu lalu. hmm, Khususnya di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 itu. ya, Bahwa ini merupakan juga menjadi apa namanya peringatan atau contoh teladan dari Habakuk buat kita umat perjanjian baru, di mana sesungguhnya itu seperti yang dikatakan Habakuk, bukan lagi dipersoalkan apakah buah arah atau dan lain-lain itu memuaskan atau tidak. Saya tertuju kepada satu kata keselamatan itu, Pak. ya, Yang terpenting dalam pengakuan Habakuk ketika dia mendengar jawaban Tuhan, apapun dia tidak dipersoalkan lagi yang jasmaninya, ya, tetapi yang dia meriah, dia beria-ria di dalam Tuhan, nah keselamatan itu, Pak. ya. Di Mo- kesimpulannya, akhirnya kan orang benar akan hidup oleh iman, gitu. Ya, betul, Pak. Nah, mungkin Nabi Habakuk belum mengerti keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus ya. Betul, betul, Mungkin jadi karena kita kan sekarang sudah mengerti bahwa keselamatan dalam Yesus itu adalah keselamatan jiwa ya, Pak. betul. Bukan lagi hal-hal yang lahirianya, hal yang fananya yang kita Bukan. harus Yang persoalkan. lahiriah itu fana, pasti ditinggalkan. Cuma Ya, masalah waktu saja. betul Pak. Kita nikmatinya berapa lama sih? 70-80 Ya, tahun ya, begitu. ya. Tetapi jiwa yang sakit itu kan yang harus diselamatkan kayak Pak. Betul. Jadi Prioritas utama keselamatan. yang prioritas utama kalau boleh dikata satu-satunya yang mungkin kita harus prioritaskan Iya, keselamatan jiwanya. betul. Pak Wikno juga kemarin kan waktu hari Minggu kan apalagi yang tema ibadah pertama itu Pak, Ya, yang tidak hanya kita memenuhi yang jasmani tetapi yang rohaninya dilupakan begitu Pak iya intinya. benar. Banyak Jadi orang ini sangat suka kuliner, tapi jiwa dan rohnya tidak kuliner. Nah, kan nggak seimbang jadinya. ya dalam bahasa sederhananya begitu. Iya, Dan faktanya memang kalau boleh dikata ya bukan kita mau menghakimi, kita juga sebagai orang Kristen
kalau tidak secara komprehensif mendengar kebenaran begini tidak menangkap juga, Pak. Ya, Sehingga kita juga bertuhan bukan keselamatan jiwanya itu yang kita cari, tetapi bagaimana kita selamat dari sakitnya, dari apanya yang dari bahasa Nabi Habakuk itu buan pohon ara dan lain sebagainya. Kita sebenarnya tidak terlalu fokus kepada keselamatan jiwanya, Pak. ya, Nah, ya, ini memang kalau kurang secara komprehensif mendengar firman kebenaran seperti ini, Pak. Saya juga mendapat ini karena akumulasi dari kita belajar online Bible study ini sudah hampir berapa tahun, sehingga mudah dimengerti maksud tujuannya kita, ya, untuk apa kita bertuhan loh, begitu Pak. ya, benar. Kalau Makanya kita kalau ya, makanya kalau ikut hanya dari untuk, dulu sampai sekarang udah mulai ngerti tuh gambar besarnya. iya. Jadi saya sudah puji Tuhan ya Pak, mengerti bahwa gambar atau bingkai besar dari kita beriman kepada Yesusnya bukan lagi seperti perempuan pendarahan yang 12 tahun ketika menjamah. Iya, dia selamatkan karena dia sembuh secara Ya, fisiknya. betul. Tetapi yang kita utamakan sekarang kan bukan cuma itu, Ya, keselamatan jiwanya. Maka saya sangat sangat gemetar Pak kalau yang apa itu ya, yang oleh bilur-bilurmu itu Pak, ya, diartikan ke jasmaninya, ke harafianya. Kita tidak menangkap konteks dari itu, sehingga yang kita bahas, yang kita cari selalu kesembuhan dari kesembuhan fisiknya, ya, tanpa kita mempersoalkan jiwanya kita bagaimana ya, tersesatnya, sehingga kita mau berbalik, mau mau apa namanya, mau kembali kepada apa yang Bapak ingini dari ya, dikorbankannya Tuhan Yesus bagi kita, begitu Pak. iya, meleset itu. Meleset terus Pak. Jadi sangat bersyukur Pak untuk menikmati, untuk belajar Alkitab sudah berapa tahun ini? 4 tahun. Sudah 4 tahun, iya. Jadi sudah sangat, sudah apa namanya Pak Wignya, sudah sangat membuka pola pikir saya Pak selama ini. 4 tahun itu hampir lulus S1, Pak, STH. Iya. Oke, begitu ya, Pak Konstan ya. Iya, kalau kalau Ya, kalau seumpamanya sekolah formal ini sudah S1 mungkin saya S1. Pak. Ya. Ya, Tuhan berkati Terima ya. kasih Pak Wignya untuk kebenarannya malam hari ini. Oke, Tuhan berkati. Pas juga ayat kuncinya itu pasal 3 ayat 17 18 yang sudah pernah juga saya khotbah Pak Wignya tentang Ya, ini. ya, Yang penting keselamatan. Semua yang merupakan kebuatan jasmani tergantung kita mau mengerjakannya atau tidak. benar. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya dari hari pertama dari sampai hari ke berapa itu untuk kebutuhan manusia, tergantung kitanya. Ya, Nah, yang perlu kita perjuangkan yang prioritas itu bahwa kemelesetan itu Pak yang ya, saya benar. tangkap. Benar. Sehingga kita perlu dipenuhi dengan firman setiap saat, setiap hari. Pak Wiknya tidak henti-hentinya juga di grup membagikan firman, potongan-potongan video itu kan membuat akumulasi dalam jiwa kita. Oh ya, kita mengerti kebenarannya, jangan peta jalan hidupnya kita Ya, dalam Tuhan, seperti Habakuk, bahwa kita tidak melihat lagi kenapa orang begini begini begini, tetapi kita bersyukur ya. Tuhan pasti menyediakannya. Terima kasih Pak Wiknya. Tuhan Mantap. berkati. Ya, semangat. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Wiknya. Ya, mari. Berikutnya Ibu Sabrina, silakan Bu. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Izin off cam ya, Pak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Oke, saya sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi sebelum itu saya sangat bersyukur karena dapat belajar tentang kitab Habakuk malam ini. Karena selama itu kan memang setiap kali baca kitab Habakuk fokusnya hanya kepada ayat itu, Pak, yang sekalipun pohon ara tidak berbuah Oh, itu. Ya, memang fokusnya di situ. Jadi, ya, tapi bila sudah belajar malam ini, itu sepertinya sudah melihat gambar besarnya ya, ya, kitab betul. Habakuk itu, alasan kenapa Habakuk mengucapkan kata-kata itu, dan itu benar-benar sangat berarti, menjadi lebih berarti. Jadi, Ya, pertanyaan saya, tadi kan saya sempat lihat Bapak itu ada yang dipaparkan tadi, em, Habakuk Habakuk memulakan pelayanan, setelah itu Daniel diangkat di pembuangan, kemudian
Habakuk mengakhiri pelayanan dan setelah itu Yahuda di dibuang ke pembuangan ya, begitu Ya, Kak itu ya. dihancurkan Nah, Babel. ya Mbak Babil, ya. Jadi saya tadi sempat bertanya, apakah eh, karena kan Daniel sudah di pembuangan, setelah itu di akhirnya itu kemusnahan Yehuda lagi. Jadi berarti ada dua kali ya kejadiannya Pak. eh Bangsa Yehuda itu diangkut ke pembuangan. Oh iya, 2 kali, betul. Oh begitu ya. Benar. Oh itu Jadi nggak maka sekaligus karena saya diangkut, nggak? 2 kali. karena itu saya melihat itu tadi kan, saya sempat terpikir, ini kenapa begitu ya? Mungkin dua kali ya. Jadi mendingan Ya, aku minta dikonfirmasi aja. ya benar. Nggak Oke, satu jadi kali. oke. Hmm. Jadi yang kedua ya, Pak, Ya, tadi kan kita juga Bapak ada menyuruh supaya bisa mengulang baca kisahnya di Kitab Raja-Raja. ya, Nah, kemudian saya teringat kalau membaca Kitab Raja-Raja dengan Kitab Tawarik itu kan ceritanya mirip sama, ya, banyak sama. banyak sama ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau secara kronologinya itu yang mana lebih dulu, Kitab Raja-Raja atau Tawarik, Pak, yang ditulis? Oh, maksudnya kronologi penulisannya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau seharusnya kalau dibaca itu kan yang lebih dulu di mana? Raja-raja kejadiannya itu Oh, sebenarnya kalau raja-raja berdasarkan atau di Tawarik? kalau berdasarkan kanon Alkitab kan jelas tuh Bu urutannya. Yang mana duluan? Kan dia raja-raja dulu baru Tawarik kan. Kalau di kanon ya, berdasarkan kanon. Hmm. Nah, gitu. Tapi kan ada orang yang kadang-kadang kan orang bilang kalau mengikut kronologi itu kan susunan di Alkitab itu kan nggak betul Pak. Jadi aku sebenarnya cuma mau Oh, tanya yang itu. Alkitab kanon itu tidak berdasarkan kronologi, Bu. Memang tidak berdasarkan kronologi. Ada yang kronologi, ada yang bukan. Oh, nggak semua ya. Nggak semua. Ada yang kronologi, tapi ada yang bukan. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi bukan kayak buku sejarah kronologi gitu. Nggak, ada yang begitu memang. Kisah Rasul itu bentuknya sejarah. Hmm. Jadi Injil memang bentuk, ya, jadi berarti memang urutannya yang di Alkitab sekarang itu udah benar ya. Raja-raja dulu baru Tawarik. sebentar. Antara kitab Raja-Raja dan Tawarik ya. Mana yang lebih dulu ya? Ya, Saya lupa. setelah 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Ini ditulisnya kitab Raja-Raja lebih dahulu dibanding kitab Tawarik, Bu. Oh, Lebih dulu. karena Makanya karena kanonnya di kadang-kadang kan saya pernah ini ditawarin sama teman membaca Alkitab itu secara kronologi kan urutannya jadi berbeza begitu. ya, 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 betul. Tapi kalau yang Raja-Raja dan Tawarik ini memang Raja-Raja dulu baru Tawarik ditulisnya. oh begitu. Oh, oke oke. Iya, iya benar. Sekitar beberapa abad kemudian baru Tawarik ditulis, Bu. Ya, Hmm. Jadi berarti kitab Tawarik itu ditulis apakah sebelum pembuangan atau setelah pembuangan, Pak? kitab Tawarik itu ditulisnya tahun berapa itu ya? Hmm, nanti nanti dibuka sesinya, Bu, yang Tawarik yang sudah kita bahas itu. Oh, oke. Nanti ada Iya, tahunnya karena tuh, aku kelihatan. sebenarnya kan baru mengikuti, jadi aku mulai dari kitab Kejadian karena aku mau ikut seperti Oh, yang Pak Wignu udah sarankan harus ikut urut ya. Tapi betul. bila aku udah belajar, udah di mana ya? Di bagian yang keberapa? Nanti kan di situ kan ada pengulangan. Ya dia dia ngomong apa itu yang aku balik lagi ke yang ke mana itu. Jadi nggak kelar-kelar itu. Kejadiannya belum kelar-kelar, Pak. Iya, mesti dikejar, Bu. Ya, nggak oke Pak. Nanti saya coba lihat. Terima Ya, kasih ya oke. Pak. Ya, Tuan Kati. Berikutnya Ibu Alfiah, silakan. Ya, silakan. Di unmute. Eh, Salam malam Pak Ridjo. Malam, shalom. Pak, ini kan pembelajaran hari ini kan kita Habakuk ya.
Ya, Saya mau kaitkan dengan nasib kita. Nasib kita itu boleh nggak kita menyalahkan nenek leluhur moyang kita? Misalnya Pak ya, ya. saya udah bertobat, udah ngikutin kehendak Tuhan. Tetap kenapa ya saya di mana-mana kok masih dapat kesalahan terus begitu. Terus ada Masih yang masih dapat apa, Bu? sial, sial gitu Oh, loh. oke. Ya, yang nggak enak di kita maksudnya gitu. Ya, ya. Terus ada orang saya tanya, ada orang kasih tahu, eh lu sih dulu kakek nenek moyangmu jahat, jadi lu kena karenanya, gitu Pak. Oke. Itu boleh, itu benar apa tidak Pak? Oke, begini. Gitu. Kalau Ya, kalau firman Tuhan berkata tidak ada, Bu, seperti itu. Jadi Ibu tidak perlu terintimidasi dengan kondisi orang tua, kondisi kakek nenek dan seterusnya. Bahkan kita tidak perlu terintimidasi dengan dosa masa lalu kita. Semua dianggap diampuni oleh Tuhan. Yang kita khawatirkan mulai hari ini sampai kita mati. Nah, jangan kita buat salah lagi. Apapun yang menimpa kita, sudah jaga kesehatan, masih sakit, ya nggak apa-apa, kita sudah lakukan bagian kita. Sakitnya bukan karena kita sembrono, nggak tahu karena apa ya nggak penting. Yang penting ya sudah kita syukuri saja, kita bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kita. Yang kita belajar dari Habakuk itu begitu. Meskipun pohon ara ya, tidak berbunga dan seterusnya, nggak masalah, aku bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi jangan mikirin dulu salahnya orang tua atau apa, enggak. Itu nggak boleh. Kita ke depan, lihat Tuhan. ya, ya. Gitu. Nggak mencari kesalahan Dulu siapapun. ya Pak, itu Ya, dari diri sendiri aja Pak. ya. Diri Ya, sendiri ke depan. Ayo kita jangan buat salah. Seandainya kita nggak buat salah, tetap mengalami sakit atau apa yang nggak enak gitu, tetap nggak masalah. Tunjukkan imannya seperti Habakuk. Apapun yang terjadi, oh, ya, mau bersorak-sorai terhadap Tuhan. Gitu ya, Bu? ya, ya Oke. itu aja Pak. Ya, Ya, Tuhan terima berkati. kasih malam Pak Rizky. Terima kasih. Berikutnya, Pak Epenius, silakan. Ya, shalom, selamat Shalom. malam, Pak Selamat Rosen. malam. Ya, selamat malam. Silakan. Bertanya saya di sini adalah di Roma bab 1 ayat 17. Roma berapa? Nggak boleh 1 ayat Pak. 17. Roma 1 ayat 17. Ya, Oh, oke. jadi Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. dari sebab sampai dengan iman itu dari pikiran manusia atau dari ambil dari Alkitab. Dibawakan itu jelas ambil dari kitab Habakuk ini. Betul. Dari Terima Habakuk. kasih. Ini Ya, dikutip dari kitab Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh iman. kalau di atas itu pikiran manusia atau ambil dari Alkitab yang di atasnya. Sebab Yang sampai mana? dengan iman. Yang mana ya? Dari sebab di dalamnya sampai dengan iman. Kepada iman itu. Yang bertolak dari iman, Ya, memimpin kepada iman. ya itu. Sebab ada tertulis. Oh, oke, baik. Jadi ini yang ayat 17 ini ditulis, kalimatnya itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya kan? Ya, ya. Nah, tapi Rasul Paulus mengutip seperti ada tertulis di itu loh, di orang benar akan hidup oleh iman di Habakuk. Ya. Tapi dikalimatkan oleh Rasul Paulus sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, nah gitu. Amin. Itu kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus, tapi mengutip dari kitab Habakuk. Gitu. Supaya jangan sampai salah khotbah lagi itu yang tanya Ya. supaya ya. Ya, bukan hasil pikiran manusia. Semua Ya. yang dicatat di Alkitab itu hasil inspirasi dari Roh Kudus, gitu. Amin. Ya. Makasih, Oke, Pak Rose. itu saja. Oh, Ya, baik. Ya, Tuhan berkati. sama-sama. Berikutnya, ini Infinix, ini siapa ya? Infinix Smart 4 nih. Oke, nggak tahu. Bu Farida, silakan Bu Farida. Ya. Iya Pak, Shalom. Ya, Selamat shalom. malam Pak. Selamat malam. Ya. Ya Pak, ini ngomong-ngomong tentang imannya Habakuk nih Pak. Ya. Nah, saya pernah mendapat pengajaran dari gereja ya Pak ya. Ya. Gereja saya bahwa iman itu terdiri dari 3 tahapan Pak. Yang pertama itu little faith Pak, iman yang sebesar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung permasalahan. Ya. Yang kedua, iman yang bertumbuh Pak. Yang ketiga itu iman yang sempurna Pak, full faith. Ya. Nah, pertanyaan saya,
apakah iman yang sempurna ini itu seperti iman Habakuk ini, Pak? Oke, iman yang sempurna itu salah satunya cirinya seperti Habakuk ini, salah satunya. Jadi ketika segala sesuatu keadaan tidak membaik, aku tetap bersorak-sorai terhadap Tuhan. Nah, itu iman yang sempurna itu. Tapi tentu saja itu cuma sebagian kecil. Nah, iman yang sempurna lagi yang seperti Tuhan Yesus. Oh iya ya. Tuhan Yesus nggak punya apa-apa, tapi ya lakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Nah, itu iman yang benar itu begitu. Sama kalau kita, ya apapun hidup ini, tapi kulakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, itu iman yang benar, iman yang sempurna. Melakukan kehendak Tuhan. Itu iman yang sempurna. Iya ya, meskipun tidak melihat apa-apa ya Pak ya maksudnya ya. Ya. Tidak bisa ini ya apa? Tidak melihat masa depan atau apa gitu ya Pak ya. Ya. Tapi tetap kokoh imannya. Itu iman yang sempurna. Nah, terus apa benar Pak iman itu ada 3 tahapan seperti tadi itu Pak? Di dalam Alkitab tidak disebutkan, tetapi 3 tahapan itu memang benar. Kan ada orang yang ketika baru bertobat imannya masih, pengertiannya masih sedikit, imannya juga mungkin belum bertumbuh ya kan. Dengan berjalannya waktu kan ada yang pertumbuhan dong, masa nggak ada yang bertumbuh terus. Ujungnya sempurna nanti. Nah, memang begitu sih. Nggak salah itu. Itu nggak salah. Ya. Oke. Ya, itu aja Pak pertanyaan saya. Itu aja, oke. Tuhan berkati. Makasih ya Pak. Ya. Tuhan berkati. Siapa ya? Bu Helda, silakan. Ada nggak Bu Helda? Ada Pak. Saya izin off cam ya Pak. Silakan. Ya saya mau tanya mengenai yang Habakuk 2 itu loh Pak, yang dia masuk ke dalam, bentar saya lihat. Kan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang saya mau tanya, dia dapat penglihatan apa ya Pak si Habakuk ini? Dia mendapatkan penglihatan bahwa nanti keadilan Tuhan akan terjadi. Kan dia bertanya-tanya nih, komplain bahwa gimana sih Tuhan. Habakuk diberi penglihatan tentang saatnya nanti keadilan Tuhan akan disampaikan. Gitu. Oh, oke. Sehingga di ayat 3-nya Habakuk udah gak nanya lagi, gak komplain lagi kan? Iya. Dia puji Tuhan, nah dia dilihatin tuh, meskipun nggak ditulis. Gitu. Oke. Jadi dia masuk menara dulu, berdoa gitu ya Pak. Lalu Tuhan memberikan dia penglihatan. Setelah itu baru dia bisa ngomong yang terakhir bahwa dia akhirnya bisa menerima. Iya, betul. Sebelum susah dia bisa menerima gitu ya Pak ya. Betul. Dia sudah dijelaskan, mengerti, baru dia berdoa, imannya makin kuat gitu. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Hardi. Silakan Pak Hardi. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, saya memaknai kisah Habakuk ini, tapi mohon diluruskan ya Pak. Ya, silakan. Dengan menyimak kisah ini, mestinya ketika kita berada dalam lembah kekelaman harusnya nggak takut ya Pak. Betul. Karena mengingat natur Tuhan yang beliau itu tegas, adil, kasih, dan akhir ujung-ujungnya juga kita tetap didampingi ya Pak ya. Iya, betul. Apakah seperti itu Pak? Jadi pertama. Yang kedua, ini saya menanyakan Pak, apakah rencana Bapak untuk memberikan doktrin Elohim itu sudah dirilis Pak, sudah bisa diakses? Belum Pak, belum. Oh iya, belum. Tetapi tentang doktrin Elohim itu ada terselip-selip di khotbah di mana-mana Pak. Cuma belum khusus temanya itu belum.
Ya, itu Nanti aja, tahun Pak. depan, Pak. Ya, baik. Tapi saya selalu bisa ini ya, Pak, ada pengumuman atau Oh, apa bisa. gitu. Oh, Kan baik. Pak Hardi kan selama ini saya share kan link-link. Iya, iya, Oh betul. iya. Saya mengikuti, Pak, Ya. selalu. Ya. Lewat Ya, situ, Pak, nanti pasti. ya. Terima Ya. kasih, Pak. Tuhan berkati. Tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Baik, Pak. Baik. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Terry, silakan. Shalom. Shalom. Selamat malam, Pak. Selamat Ya. malam. Saya cuma mau tanya, Ya. ini kan saya diinfokan kalau setiap kitab gitu harus itu ada kristologi di dalamnya ya, Pak ya. Nah, kalau saya melihat apakah memang harus seperti itu, dan khususnya kalau di dalam kitab Habakuk ini, apakah kita bisa menemukan kristologi di dalamnya Kristus gitu loh, Pak. Oke, mengerti. Jadi Ya. sebenarnya ada yang memaksakan seperti itu, ya nggak salah juga. Ngepas-ngepasin kan bisa. Tapi kalau kita lihat ini nggak ada hubungan dengan Kristus dulu nih. Ini cuma pembuangan cerita. Ini cuma cerita Nabi Habakuk komplain kepada Adonai, Elohim. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi belum cerita tentang Kristus. Tetapi sepanjang perjanjian lama itu menantikan Mesias kan, yang kita tahu adalah Kristus gitu. Tapi kalau setiap kata dipaksakan ada Kristus ya harusnya nggak gitu sih. Ya. Ya, soalnya saya diinfokan kalau misalnya, wah, dalam setiap kitab itu pasti ada kristologinya, ada Kristusnya di situ. Ya. Jadi kan sepertinya makanya saya merasa agak kayak dipaksakan juga. Ya. Misalnya contoh di Ayub gitu, apakah ada gitu kan? Ya, di kitab Ayub kan nggak ada. Ya. Di kitab gitu, Esther, ya. Di kitab Esther bahkan nggak pernah disebut kata Tuhan. Oh iya. Makanya. Oh, jadi berarti mereka harus itu gali-gali sesuai dengan apa? Ya cocok-cocokin aja gitu ya. Iya. Ya sebenarnya nggak perlu begitu juga sih. Sebenarnya di zamannya Habakuk ini kan itu potongan sejarah. Nah, dalam rangka apa? Sebelum Kristus dilahirkan kan gitu kan. Gitu aja sih, nggak usah pakai di dalamnya Kristus. Ya, nggak usah begitu harusnya. Ya. Iya. Oke, makasih Pak Winyo. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Baik, berikutnya udah semua ya, sebentar. Oh, sudah. Ini ada satu yang namanya Infinix Smart 4 ini siapa ya? Saya nggak tahu nih. Oh, ya udah, nggak apa-apa, nggak berasa ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita. Pak Wigno, ya. Maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Sabrina, Ibu Sabrina. Oh, Bu Sabrina, silakan. Ya, tadi kan ada yang membaca ini di kitab Habakuk yang pasal 2 itu kan. Ya. Aku tadi tiba-tiba pengen mau tanya karena di sini ada dikatakan bahwa aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Apakah kata-kata Habakuk ini tentang dia berkata berdiri di pengintaianku, berdiri tegak di menara, ini figuratif apa enggak? Itu figuratif, Bu. Itu figuratif. Jadi ini cerita ditulis dengan gaya puisi. Oke. Puisi. Jadi bukan dia berdiri beneran di di tempat tinggi, bukan begitu. Ini figuratif. Oh, kalau dia figuratif itu kan, jadi kalau kita mau katakan itu di zaman sekarang ini dia di Bait Allah ya begitu, di rumah Tuhan. Ya, seperti itulah. Saya mau naik ke ketinggian, mau nunggu Tuhan apa yang Tuhan lakukan. Nah, itu figuratif, bukannya dilihat bener gitu enggak. Oke. Karena ini ditulis dengan gaya puisi nih, Bu. Ini kumpulan puisi nih. Gitu. Ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami mendapatkan banyak hikmat dari pembahasan kitab Habakuk ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Dari hari ke hari iman kami semakin matang,
dengan hikmat pengertian yang semakin lengkap juga Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami sudahi, kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami. Semua untuk kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.